Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan hadis arba'in yang pertama, yaitu niat. Nah, sebelum menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabila Husna Lubis dengan NIM 0101221002. Saya prodi KPI A semester 1. Nah, yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA dengan mata kuliah hadis. Mari kita mulai. Di sini terlebih dahulu ada menu pembahasan. Menu pembahasan terbagi 3. Yang pertama hadis dan artinya, yang kedua materi inti, dan yang ketiga ada kuis. Nah, di sini kita akan membuka hadis dan artinya. Baik, masuk pada hadis dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'i ma nawah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallah wa rasuli wa man kanat hijratuhu nasibahu au amra'atu sakinah fahijratuhu ila ma hijra ilaihi. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Nah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang diingini itu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, baik, mari kita lanjut ke sebelumnya, yaitu kita masuk ke materi inti. Di sini materi inti terbagi 2. Yang pertama penjelasan hadis dan faedah hadis. Kita masuk ke penjelasan hadis. Penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Niat secara bahasa berarti al-qasd, sedangkan niat secara istilah atau syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertedak, mengajarkan suatu ibadah ikhlas karena Allah, letak niat dalam batin atau hati. Kalimat sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang Al-Manawi lahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan, ikhlas lillahi ta'ala ataukah ditujukan kepada selainnya. Nah, baik, kita masuk kepada sebelumnya. Di materi inti bagian kedua, yaitu faedah hadis. Pada faedah hadis yang pertama, dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama kita, atau disebut usulul al-Islam. Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam syarahnya halaman 27 menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai sulul Islam, sepertiganya Islam. Yang kedua, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului oleh niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila, sedangkan orang yang berakal tidaklah demikian. Setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Para ulama mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Yang keempat, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat adalah di dalam hati. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. Yang keenam, hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Yang ketujuh, dalam beramal butuh niat ikhlas, karena dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia. Hijrah pertama terpuji, hijrah kedua tercelah. Yang kedelapan, manusia diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Ada yang sama-sama sholat, namun ganjarannya jauh berbeda. Yang kesembilan, orang yang berniat melakukan amalan salih namun terhalang melakukannya. Nah, itulah kesembilan faedah hadis. Mari kita
masuk ke sebelumnya dulu. Nah, di sini menu pembahasan materi hadis dan artinya sudah, materi inti juga sudah. Mari kita masuk ke kuis. Nah, di kuis ada 3 persoalan. Yang pertama, soalnya hijratu artinya adalah, mari kita jawab, yaitu artinya adalah, mari kita lihat dulu B. A. Maka perbuatannya kepada salah. Kita cek dulu B. Nah, maka jawabannya adalah B. Maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut kuis kedua. Kuis kedua soalnya adalah hadis niat merupakan sepertiga ilmu. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, kita lihat dulu di nomor A, poin A, apakah benar? Ternyata salah. Perbuatan tangan, kaki, dan mulut ternyata salah. Kita lihat ke poin B, dan ternyata salah juga. Perbuatan hati, lisan, dan mulut salah. Ke poin ke C, perbuatan mata, hati, dan kaki salah juga. Mari kita lihat ke D, apakah semua salah ataukah dia benar. Nah, ternyata poin D benar, perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Mari kita isi kuis selanjutnya. Kuis ketiga yaitu innama a'malu ... Nah, kita jawab. Mari kita lihat dulu poin A, dunia. No, ternyata salah. Dan kita lihat ke poin B, binniyat. Nah, ternyata poin B benar, innama a'malu binniyat. Dan kita beralih ke selanjutnya. Nah, berakhirlah pengenalan hadis pertama pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kata saya salah, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.